Ibu, selamat pagi. Sesuai janji kita kemarin ya Ibu, sekarang kita ketemu lagi. Masih ingat nama saya Ibu? Masih, sus. Baik, coba sebutkan Ibu saya siapa? Suster Putri. Iya, benar sekali ya Ibu. Bagaimana Ibu perasaan Ibu hari ini? Sedikit membaik. Baik, berapa sering Ibu mendengar suara yang tidak diinginkan? Kadang-kadang Berapa lama suara yang Ibu dengar berlangsung? sebentar, sus. Baik, dari mana suara yang Ibu dengar muncul? Dari luar. Seberapa keras suara yang Ibu dengar? Bisikan, sus. Baik, apakah Ibu yakin suara tersebut berasal dari diri sendiri atau orang lain? Orang lain, sus. Baik, seberapa sering isi suara yang terdengar bersifat negatif? Kalau sekarang tidak sering. Baik, apa isi suara yang Ibu dengar? Seorang yang mengejek saya. Baik, seberapa sering Ibu merasa tidak nyaman karena suara yang didengar? Kadang-kadang saya merasa tidak nyaman. Baik, seberapa besar ketidaknyamanan yang Ibu rasakan? Kadang tidak nyaman, sus. Baik, seberapa baik Ibu dapat mengendalikan suara yang muncul? Saya sudah lebih bisa mengendalikan, sus. Baik, apakah Ibu masih ingat ada berapa cara yang sudah diajarkan untuk mengontrol halusinasi, Bu? Itu dengan satu, sus, dengan cara menghardik. Baik, coba Ibu sebutkan dan bagaimana cara melakukannya. Dengan menutup kedua telinga dan mengatakan, pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Baik, bagus sekali ya Ibu. Ternyata Ibu masih ingat dan bisa melakukannya. Baik Ibu, apakah Ibu sudah melakukan teknik menghardik seperti yang sudah saya ajarkan? Sudah. Baik, selain dari cara tadi, apakah Ibu mengetahui cara lain Ibu? Sudah, yaitu dengan cara bercakap dengan orang lain. Baik, benar sekali ya Ibu. Mari kita akan belajar cara latihan bercakap dengan orang lain. Baik Ibu, sesuai janji yang kemarin ya, kita belajar cara kedua yaitu bercakap dengan orang lain. Tujuannya mengontrol halusinasi dengan menolak halusinasi yang muncul. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, sus. Baik, Ibu mau berapa lama kita berbincang? Bagaimana kalau 15 menit, Ibu? Baik, di mana enaknya kita berbincang? Bagaimana kalau di tempat kemarin? Baik. Yang pertama, apakah Ibu sudah mengerti apa itu mengontrol halusinasi dengan bercakap? Belum. Baik, jadi mengontrol halusinasi dengan bercakap itu metode terapi yang membantu penderita halusinasi, terutama pendengaran, untuk merespon suara-suara tidak nyata secara sadar. Dengan mengobrol dengan orang lain, Ibu dapat mengurangi cemas, menolak perintah dari suara tersebut, dan meningkatkan kontrol diri. Tujuannya yaitu untuk mengurangi intensitas halusinasi, membedakan nyata dan tidak, dan meningkatkan kualitas hidup. Nah, untuk hal yang harus disiapkan itu ada waktu, komitmen, dan lawan bicara Ibu. Untuk cara melakukannya, saya praktikkan terlebih dahulu ya Ibu. Caranya adalah jika Ibu mulai mendengar suara-suara itu, Ibu langsung saja mencari teman untuk bercakap. Contohnya, tolong bicara dengan saya mendengar sesuatu. Ayo bicara dengan saya. Coba sekarang Ibu praktikkan. Tolong bicara dengan saya mendengar sesuatu. Ayo bicara dengan saya. Baik, bagus ya Ibu. Dan Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah mengontrol halusinasi dengan teknik bercakap? Jadi lebih paham, sus. Baik Ibu, masih ingat atau tidak? Coba Ibu sebutkan lagi pengertian, tujuan, dan apa yang perlu disiapkan. Untuk pengertiannya, yaitu metode terapi yang membantu halusinasi, pendengaran, respon
Pendengaran merespon suara-suara yang tidak nyata secara sadar. Tujuannya yaitu untuk mengurangi intensitas halusinasi. Yang harus disiapkan itu ada waktu, komitmen, dan lawan bicara. Baik Ibu, bagus sekali. Selanjutnya, bagaimana cara latihan yang sudah saya ajarkan tadi? Yaitu dengan cara jika mendengar suara, saya langsung mencari teman untuk bercakap. Baik, benar sekali ya Ibu. Sekarang mari kita masukkan ke dalam jadwal ya Ibu. Bagaimana kalau tiba-tiba ada suara yang membuat Ibu halusinasi? Dan saya langsung bercakap dengan orang lain. Baik, bagus sekali. Ibu coba nanti dipraktikkan ya latihan yang sudah saya ajarkan tadi. Ibu lakukan itu sampai suara tidak terdengar lagi. Lakukan 3 kali sehari atau pada saat Ibu mendengar suara tersebut, supaya suara yang didengar tidak mengganggu Ibu lagi. Saya masukkan pada jadwal Ibu ya. Baik Ibu, bagaimana kalau kita berbincang lagi besok tentang cara yang lain? Cara yang ketiga dengan melakukan aktivitas sehari-hari untuk mencegah suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Iya, sis. Baik, besok saya akan kembali lagi pada pukul 9 ya Ibu. Waktunya mau berapa lama? Bagaimana kalau 15 menit? Ya. Baik, tempatnya mau di mana Ibu? Bagaimana kalau di sini lagi? Iya, sis. Baik, jika sudah cukup, setelah ini saya izin pamit ya Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya permisi.